Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu SSD. Ada SSD NVMe maupun SSD SATA yang ada di sini yang bermerek adalah Kio. Pasti kalian asing lah untuk mereknya Kio ini. Tapi pasti kalian pernah dengar mereknya Kaizen. Kaizen seperti contoh yang ada di sini untuk logonya maupun tulisannya. Yang dimana Kaizen ini adalah suatu seriesnya atau tipenya lah. Ternyata ini bukan merek. Mereknya tersebut adalah dari Kio Kaizen series. Contohnya seperti itu. Yang selama ini kita belum tahu, tapi ternyata dia itu bermerekkan Kio. Sebagai contoh yang ada di sini untuk salah satunya, dan juga di sini logonya lah, logo Kio. Yang dimana dia itu diambil dari segi bahasa Jepang, Kyo. Hampir sama seperti kota di Kyoto, tapi kalau yang ini Kyo aja tanpa to, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya kedatangan suatu SSD SATA 3 dan juga NVMe, tapi yang saya review di SATA 3 dulu ya. Untuk yang ini serinya adalah Prestige untuk bermerekkan Kio. Kalau yang ini kan Kio Kaizen, kalau yang ini Kio Prestige. Seperti itu penyebutannya. Dan apakah ini worth it atau tidak di harganya? Ya karena pasti kalian tahu lah, kalau Kaizen tersebut dia tuh harganya paling murah sendiri di e-commerce daripada SSD pada umumnya. Mulai dari 100 ribuan di kalangan 120 GB. Tapi kalau yang ini dia tuh lebih bagus daripada yang serinya Kaizen. Ini adalah serinya Prestige yang dimana terdapat SSD controller. Tapi dengan harga terjangkau ya. Jika dibandingkan dengan brand-brand yang lainnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu dari segi apa itu brand Kio. Yang dimana Kio tersebut merupakan brand nomor 1 best seller di e-commerce. Seperti contoh produk SSD yang kalian tahu cuma di Kaizen aja seriesnya. Seperti contoh yang ada di sini. Dengan menawarkan kualitas yang bagus dan juga harganya paling murah di e-commerce. Serta Kio memiliki seri yang lainnya juga daripada yang ada di sini Kaizen, ada Prestige dan juga yang NVMe di serinya Ultimate. Tapi kalau yang NVMe juga ada banyak tipe. Seperti contoh yang ada di sini ada K350, K7000 maupun yang lainnya. Nanti saya akan bahas saja di video selanjutnya untuk pembahasan NVMe yang ada di sini. Tapi kita fokus ke Prestige-nya dulu. Dan juga tambahan, ada kelebihan dari SSD Kio-nya yang ada di sini atau beberapa tipe tertentu lah. Seperti contoh yang ada di sini dia itu bisa di custom nama. Cuma 2 angka aja. Kalau di channel saya kan Deo PSD, tapi saya kasih di sini DP. Bisa dibilang singkatannya lah. Seperti contoh yang ada di sini. Untuk yang serinya Prestige dia itu bisa, kalau yang ini dia itu tidak bisa. Kalau yang serinya Kio Ultimate dia itu bisa semua. Cuma di Prestige dan juga Kio lah. Serta untuk pembelian Prestige maupun yang serinya NVMe yang Ultimate, dia itu mendapatkan gantungan kunci dari Kio. Ya lumayan sih untuk yang ada di sini. Tetapi untuk serinya Kaizen dia itu tidak dapat ya. Untuk gantungan kuncinya kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya akan membandingkan dulu dari segi ini ya, fisik yang ada di sini untuk Prestige dan juga Kaizen. Apa perbedaannya? Kalau yang ini yang pertama, serinya Prestige menggunakan aluminium alloy. Jadinya dia itu lebih bagus dan juga lebih meredam panas. Jadi bisa dibilang lebih dingin lah jika dibandingkan dengan seriesnya Kaizen. Karena ini dia itu plastik, bukan aluminium alloy seperti contoh yang ada di sini. Atau suaranya seperti contoh yang ada di sini lah. Ini yang aluminium ya. Ini yang plastik. Sangat beda banget. Untuk yang ini aluminiumnya dia itu full semua. Dari depan sampai ke belakang dia itu aluminium. Kalau yang Kaizen series dia itu plastik semua. Dari depan sampai ke belakang. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini dia itu ada SSD controllernya. Berbeda seperti yang serinya Kaizen ini. Kalau yang ini dia itu tidak ada lah. Karena memang harganya terbilang murah. Masih wajar aja, tapi kalau yang ini harga terjangkau, tapi ada SSD controllernya. Dan dia itu menggunakan serinya Silicon Motion atau serinya SM2259XT. Bisa dibilang salah satu controller yang bagus lah untuk serinya Silicon Motion. Yang kedetek di HD Sentinel dengan lihat aja nanti di reviewnya di habis ini. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga, dia itu memiliki 3D NAND seperti merek-merek terkenal lah, seperti contoh Toshiba, Micron maupun merek-merek yang terkenal lainnya yang sudah lama. Sedangkan yang Kaizen seriesnya tersebut dia menggunakan 3D NAND yang biasa. Sama seperti pada umumnya di harga terjangkau untuk yang ini. Tapi kalau yang ini serinya Prestige dia itu lebih bagus. Tapi intinya kedua SSD ini itu sama-sama bagus lah. Tapi ya tergantung kebutuhan kalian. Kalau memang lebih bagus ke jangka panjang dan juga untuk bermain game ini lebih rekomen sih. Tapi untuk penyimpanan biasa ini juga bagus dengan harga terjangkau juga. Serinya Kaizen series. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini dia tuh ada garansi 5 tahun dari Kio resminya.
Jika kalian bingung, silahkan aja cek di website kio.co.id. Dia itu ada tulisan cara untuk mengklaim garansi. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya, dengan Anda kontak aja dari WA maupun email, dia itu bisa. Dan juga dia tuh one-to-one replace. Kalau misalnya rusak, ganti baru, bukan di service. Jadinya aman lah untuk yang ada di sini. Untuk semua merek Kio, dari mulai Ultimate, Kaizen, dan juga ini ya Prestige. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk perbandingannya, kita bacakan dulu dari segi spek yang ada di sini, serinya Prestige. Dan juga untuk spek lengkapnya di website saya kasih gambaran di sini lah. Sekarang aku bacakan juga di sini. Untuk yang serinya Prestige itu memiliki 4 tipe, yang 128GB, 256GB, 512 dan juga 1 tera maksimalnya. Menggunakan 3D TLC dan flash serta untuk TBW-nya dia itu 800 TBW. Sangat tinggi sekali, tapi beda-beda ya tiap storage-nya. Kalau yang 128 dia itu cuma 100 TB, 256 200 TB, 512 400 TB, kalau yang 1 tera 800 TB. Tinggi sekali. Meskipun yang 128GB dia itu juga termasuk tinggi lah di 100 TB. Dan juga MTBF-nya tersebut yaitu 1 juta jam untuk yang serinya Prestige. Garansinya 5 tahun. Untuk DRAM-nya ini tuh tidak ada, tapi udah bagus dengan harga terjangkau lah untuk yang ada di sini. Dan seperti itu aja untuk spesifikasi yang ada di sini. Untuk harganya yang kalangan 1 tera dibanderol dengan harga 860.000, terbilang murah lah, tidak sampai di harga 1 juta ke atas. Dan untuk yang lainnya harganya ada di sini semua, 512GB, 256 maupun 128GB, terjangkau lah. Itu aja dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview SSD yang ada di sini dari segi booting Windows-nya, suhunya, transfer file stabil atau tidak, dan juga membaca maupun menulisnya sesuai atau tidak, seperti contoh yang ada di belakang sini. Itu aja. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan Kio Prestige. Dan kita tunggu aja seberapa cepat ya untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 19 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 19 detik, terbilang cepat. Dan tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, Kio Prestige. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatan serta suhunya. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, serta notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 30 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Lanjut ke informasi. Untuk yang ini dia itu ada SSD controller. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menggunakan Silicon Motion SM2259XT. Sama seperti informasi yang ada di sini. Serta menggunakan 3D TLC NAND flash yang bagus. Dan lalu untuk TBW-nya 800 TB. Untuk di kalangan storage 1 tera. Untuk MTBF-nya dia itu 1 juta jam. Serta DRAM-nya dia tidak ada untuk yang ini, serinya Kio Prestige. Bisa dibilang ini bagus lah dari segi fitur-fiturnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi membaca maupun menulisnya. Untuk yang ini mendapatkan 404 untuk membacanya dan juga menulisnya 408. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu up to-nya 530/480. Kalau kita lihat dia itu terbilang jauh dari segi membaca, menyentuh di atas 100 dan juga menulisnya hampir menyentuh di 80. Bisa dibilang ini kurang sesuai lah. Dan apalagi ini di kalangan 1 tera ya, bukan yang di bawahnya. Harusnya dia itu sesuai yang ada di website maupun melebihi. Lanjut ke pengujian transfer file yang dimana saya menggunakan NVMe PNG Gen 4 sebagai perbandingannya. Dan juga file yang saya pakai dia itu 56GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari segi NVMe PNG ke SATA Kio Prestige dulu. Awalannya mulai dari 1 GB per second, lalu dia tuh turun perlahan sampai di 360 MB per second, stabil sampai selesai. Kalau yang ini bisa dibilang dia tuh stabil di 360 MB per second, jadinya bagus untuk pengujian ini dari SSD NVMe ke SATA Kio Prestige. Lanjut jika lu dibalik dari SATA Kio Prestige ke NVMe dengan file yang sama, awalannya mulai dari 330 MB per second, dan dia naik perlahan ke angka 360 MB per second. Dan dia tuh stabil sampai selesai. Sama seperti di pengujian sebelumnya.
sama-sama stabil di 360 megabit per second untuk yang ini. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk SSD Kio Prestige, kalau menurutku pribadi ini terbilang rekomen lah. Yang dimana dengan harga murah dan juga udah ada SSD controller serta TBW-nya sangat tinggi semua. Yang dimana mulai dari 128GB yang paling bawah sampai ke 1 tera. Untuk yang lainnya, booting Windows yang cepat, suhunya dingin, stabil untuk pemindahan file, serta ada SSD controller menggunakan Silicon Motion. Dan juga bahannya tersebut menggunakan aluminium alloy, yang dimana dia itu bisa meredam panas sehingga suhunya dingin. Dan juga menggunakan 3D TLC NAND flash pilihan yang bagus. Serta yang terakhir garansinya 5 tahun, one-to-one replace, kalau rusak ganti baru. Dan jika untuk kekurangannya, dari segi membaca maupun menulisnya, dia itu kurang sesuai lah. Di bawahnya semua seperti yang ada di data di websitenya. Tapi masih nggak masalah lah, yang penting di atas 400 semua dan juga transfer filenya itu stabil. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua linknya ada di deskripsi untuk SSD Kio Prestige dari 128GB sampai ke 1 tera. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya menarik review papat PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.